Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Ilham Azizi dengan NPM 21407010088. Saat ini saya berkuliah di Universitas Tidar, jurusan pertanian, prodi peternakan. Kali ini materi akan saya bahas tentang biodiversitas. Adapun materinya sebagai berikut. Yang pertama, pohon Volcolecheran atau Fatica bantamensis. Pohon ini hanya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Seperti yang bisa dilihat, batang pohonnya itu begitu besar, tinggi. Setelah saya baca-baca, mungkin kisaran 30 meteran tingginya. Pohon ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan, kayu bahan bangunan, ataupun sebagai bahan untuk membangun kapal. Adapun klasifikasi taksonomi dari pohon ini, yaitu termasuk dari kerajaan pantai, filum Thraceophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, dan famili Ditrerocarpaceae dengan masuk dari genus Fatica dan spesiesnya Fatica bantamensis. Yang kedua, ada talas beneng. Talas ini berasal dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bisa dilihat dengan ukuran yang sangat besar, panjang, dan ya warga sekitar biasa memanfaatkannya untuk pengganti sumber energi pokok. Biasanya mereka selain mengkonsumsi nasi, mereka juga mengkonsumsi talas ini. Selain itu, talas ini juga bisa juga dipergunakan untuk jual beli impor ekspor. Banyak negara-negara dari luar Asia, terutama mungkin Australia, Belanda, yang mengekspor talas ini. Selain buahnya yang juga digunakan untuk bahan makanan, daun talasnya juga bisa digunakan untuk sebagai pengganti tembakau. Dan klasifikasi dari tanaman ini yaitu Kingdom Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledoneae, ordonya Arales, genus Xanthosoma, spesiesnya Xanthosoma undipes Koch. Yang ketiga, ada ayam wereng yang berasal dari Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kalau dilihat mungkin sepintas seperti ayam biasa. Tapi ayam ini adalah hasil persilangan hingga generasi ketiga, kalau tidak salah saya baca. Hasil persilangan generasi ketiga dari ayam-ayam Rusia. Nah, hasil penetesan telurnya lama-kelamaan menjadi ayam wereng ini. Ayam wereng ini selain di Provinsi Banten juga banyak di Provinsi Jawa Barat dan juga di sekitaran Provinsi Jawa Tengah. Adapun ciri-ciri yang lain selain mungkin yang bisa dilihat, yaitu ciri-ciri umumnya pertama, satu, ukuran tubuhnya termasuk kecil. Bahkan mungkin lebih kecil daripada ayam pada umumnya. Yang kedua, warna bulu hitam atau putih, atau blorok bintik-bintik putih. Ada hitam, titik-titik putihnya sedikit. Ada beberapa, seperti ayam tersebut yang ada di gambar. Yang ketiga, jengger dan piat kecil. Jengger dan piatnya kecil, berwarna merah atau hitam. Yang ketiga, paruh dan kaki berwarna hitam. Biasanya, tapi ada juga mungkin yang seperti ayam pada umumnya. Yang kelima,
telurnya berwarna putih, bersih. Namun sayang karena saya menampilkan gambar ayam jantan, jadi saya tidak bisa menampilkan itu. Yang keenam, bagi ayam betina itu mendapatkan telur 20 sampai 24 butir per sekali telur. Cukup banyak, bukan? Yang ketujuh, bobot dewasa baik yang jantan itu sekitar 1,1 sampai 1,7 kg. Sedangkan yang betina berkisar 0,8 sampai 1,2 kg. Adapun klasifikasi taksonominya termasuk dalam Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasanidae, genusnya Gallus, spesies Gallus domesticus. Selanjutnya yang keempat, rambutan parakan. Rambutan ini berasal dari daerah Pagedangan, Legok, Pisau, gampang disebutnya itu ada di sekitaran Sumarekon Serpong, Provinsi Banten. Di daerah-daerah Serpong itu ya, banyak sekali. Seperti kita lihat, jika kita lihat dari gambar, bentuk buahnya sangat bagus, dagingnya tebal, berair, tapi tidak banyak serat, sehingga saat kita memakan, itu tidak mengakibatkan serak di tenggorokan. Dan klasifikasi taksonominya berasal dari Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, ordonya Sapindales, familinya Sapindaceae, dan genusnya Nephelium, dan spesiesnya Nephelium Claparceum L. Saya kurang tahu L itu apa. Selanjutnya, buah rukem. Yang terakhir ya, ini buah rukem. Buah ini berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa, lebih tepatnya Jawa. Biasanya di daerah Jawa, buah ini disebut dengan rukem atau ganda rukem atau ganda. Lain lagi di Kalimantan. Masyarakat daerah itu menyebut buah ini sebagai kelang tatah kutang. Selain itu di Nusa Tenggara Barat, rukem ini biasa disebut juga sebagai lobe-lobe. Dan juga untuk di kawasan di luar negeri, rukem ini biasa disebut sebagai Jawa Rwanda. Itu biasa disebut di Jepang. Dan rukam, bukan pakai E, pakai A. Rukam biasa disebut di Filipina, dan takoh Thai biasa disebut Thailand. Biasa disebut di Thailand. Seperti kita lihat, buahnya berwarna ungu kehitaman. Ini ada kalau buah sudah matang. Tapi jika masih mentah, ada satu contoh yang berwarna hijau, itu masih mentah. Belum bisa dipakai. Biasanya pemanfaatan ini selain digunakan untuk campuran ya mungkin bahan makanan, juga bisa dimanfaatkan sebagai kesehatan. Mulai dari mengobati penyakit diare, menjaga kesehatan pencernaan, meredam nyeri haid, menghilangkan bekas gigitan serangga, hingga mengobati mata bengkak. Bisa dilihat kan manfaat buah ini begitu luas, tidak hanya sebagai bahan makanan, tapi juga bisa sebagai obat. Adapun klasifikasi taksonomi dari Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, dan ordo Magnoliopsida, ordonya Machygiales, famili Salicaceae, bangsanya Flacourtiae, dan genusnya Flacourtia, spesies Flacourtia rukam, dan nama binominalnya atau nama penyebutannya Flacourtia rukam.
sama dengan spesies. Sekarang saya akan menyebutkan masalah dan solusi yang akan saya omongkan atau bicarakan tentang tanaman-tanaman ini. Kita mulai dari awal. Bentar. Nah, baik. Pohon ini, pohon Cocolacera, sebenarnya sangat berguna di masyarakat. Tapi karena hanya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten, tumbuhan ini menjadi langka. Biasanya tumbuhan ini bisa tumbuh melalui biji pohonnya. Tumbuhan ini menyebar melalui biji. Namun, dikarenakan mungkin faktor yang cukup lama untuk menumbuhkan pohon setinggi 25-30 meter, pohon ini menjadi cukup langka. Salah satu solusi yang bisa kita ambil untuk melestarikan pohon ini, yaitu mungkin kita bisa mencoba untuk menumbuhkan pohon ini di tempat lain selain di Taman Nasional Ujung Kulon. Meskipun saya rasa itu mungkin cukup sulit, dikarenakan mungkin banyak lahan yang tidak cukup tersedia di daerah sekitaran Provinsi Banten atau mungkin provinsi lain di Indonesia, saya pikir kita harus bisa melestarikan pohon ini, karena ini termasuk salah satu pohon yang mungkin keadaannya cukup langka di Indonesia. Selanjutnya, kita lanjut ke talas beleng yang tadi. Sebenarnya ini tidak terlalu langka, hanya saja karena kebutuhan konsumsinya yang cukup banyak dan juga kebutuhan akan ekspor impor ke luar negeri membuat tanaman ini cukup sering dipanen. Sebenarnya bagus dengan mengandalkan tanaman ini untuk menggantikan makanan pokok kita yaitu nasi. Tapi jikalau kita melakukan panen terus-menerus tidak dibarengi dengan penanaman yang memadai, maka bisa jadi tanaman ini akan punah suatu saat nanti. Maka solusinya yaitu kita harus memperbanyak tanaman ini. Selain karena pemanfaatan yang begitu luas, tanaman ini juga bisa hidup di tempat yang sedikit berair. Jadi tidak usah taruh di tengah ladang. Memang bisa di tengah ladang, cuma lebih nyamannya atau lebih enaknya ditaruh yang tempat sedikit basah. Seperti pinggir-pinggir sungai atau mungkin pinggir-pinggir saluran air, mereka bisa tumbuh juga. Selanjutnya, ayam wereng. Karena ayam ini tadi saya sebutkan termasuk dalam hasil generasi ketiga, hasil domestifikasi generasi ketiga dari ayam Rusia, mungkin cukup susah ya ditemui di Indonesia. Saya juga secara pribadi mungkin pernah melihat, tapi saya kurang hafal, kurang cermat untuk mengetahui kalau ini ayam wereng. Selain itu, kondisi ayam ini juga tidak terlalu langka sih. Hanya saja kurang banyak orang yang beternak ayam. Rata-rata mereka beternak tipe ayam petelur dan ayam pedaging yang biasa, ayam normal, yang biasa kita konsumsi. Adapun solusinya untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi peternak-peternak di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten ini, yang beternak ayam jenis ini, supaya kita bisa melestarikan jenis ini dan juga supaya kita bisa membuat sebuah gebrakan baru di industri peternakan kita. Baiklah, next. Rambutan parakan. Seperti yang kita tahu tempatnya ada di daerah sekitaran Semarang, Serpong. Di sana itu adalah daerah kota. Daerah-daerah pusat perkotaan, pusat administrasi di Kota Tangerang. Dengan hampir semua areanya diubah menjadi daerah tempat tinggal, daerah perkotaan, perkantoran, membuat lahan yang sangat terbatas untuk tumbuhan ini. Padahal kita semua tahu pohon rambutan itu membutuhkan tempat yang luas untuk bisa
untuk bisa berdiri. Dengan daya konsumsi yang cukup tinggi, banyak yang menyukai pohon-pohon ini, membuat sedikit sulit kita bisa terus mencicipinya. Salah satu solusi lain yang mungkin bisa saya tawarkan untuk tumbuhan ini, kita harus membuat sebuah kebijakan baru mungkin di daerah tersebut. Seperti menyediakan minimal dalam 10 hektar lahan, kita harus menaruh tumbuhan-tumbuhan, entah itu rambutan ini atau tumbuhan lain, itu kisaran 2 hektar saja disiapkan. Jadi jangan semuanya dibabat habis untuk dibuat area perumahan maupun anak-anak. Dan juga mungkin kita harus mulai mencoba menanam tanaman ini di tempat lain, kiranya mungkin tumbuh dan bisa berkembang lagi, maka itu akan menjadi solusi yang lain untuk kita. Yang terakhir tadi, buah harukem. Buah ini menyebar dari Indonesia sampai Jepang ya, Filipina dan Thailand juga. Buah ini sebenarnya kalau di Indonesia sudah mulai cukup langka ya. Dahulu kala saya ingat cerita orang-orang bahkan secara tidak sengaja mungkin bisa menanam buah ini. Banyak buah-buah ini yang mungkin tumbuh di pekarangan rumah, tapi karena sekarang banyak yang mungkin sudah agak melupakan buah ini. Buah ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali. Tapi karena ya semakin sedikit orang yang menanam, buah ini menjadi cukup langka. Saran saya, solusi untuk kedepannya mungkin kita harus melakukan sebuah edukasi lagi kepada warga-warga sekitar bahwa buah-buah ini bukan cuma buah rukom, ada buah lain. Mereka juga cukup untuk apa ya sebutannya ya, cukup untuk ditanam kembali lah. Selain karena manfaatnya yang begitu luas, harga jualnya juga masih ada. Selain itu, buah-buah atau pohon-pohon yang ada zaman dahulu, saya pernah mencicipi salah satu rasanya, saya lupa nama pohonnya itu pohon apa, buah apa, tapi rasanya cenderung enak, manis, gurih, dan agak sedikit asam. Tapi saya lupa namanya apa. Itu benar-benar rasanya itu beda sama buah sekarang. Jadi saran saya, lebih baik kita lebih sering menanam buah-buah yang ada atau pohon-pohon yang dahulu pernah kita tanam. Selain ibaratnya kita menostalgiakan diri kita juga akan memperpanjang dan juga bisa memperkenalkan buah-buah ini ke anak cucu kita. Baiklah. Selesai. Materi habis. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Saran saya untuk kelima contoh flora dan fauna tadi, semoga saja ke depannya lebih banyak lagi yang memelihara, lebih banyak lagi yang mengembangbiakannya, lebih banyak lagi manfaatnya yang bisa kita dapat. Semoga semua yang saya ucapkan bisa terkabul. Dan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mungkin saya ada salah-salah penyebutan, mungkin saya ada gerakan atau gestur yang tidak sengaja, saya mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.